Pakai Teofimo, tetapi juga jemaat setempat di tempat ini, dan juga terima kasih kepada bapak-bapak, pria-pria yang hebat yang selalu mendukung, mendorong, mensupport dalam pelayanan wanita. Yang ketiga, perkenalkan nama saya Marta Wonda. Mungkin jemaat Tuhan banyak yang belum mengenal saya. Ya, nama saya Marta Wonda. Status saya sudah berkeluarga, saya sudah menikah, dan saya pikir jemaat Tuhan sini semua sudah mengenal saya punya suami ya. Beliau mengabdi di Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua. Beliau mengajar di sana sebagai dosen. Puji Tuhan, latar belakang gereja saya dari Gereja Injil Indonesia. Saya bersyukur hari ini saya berdiri di hadapan jemaat Tuhan bukan karena kebetulan, tapi semua ada dalam rencana dan rancangan Tuhan. Amin. Saya tidak pernah berpikir untuk bisa berdiri di hadapan mimbar yang kudus ini, apalagi duduk di depan seperti tadi di hadapan jemaat Tuhan. Itu tidak pernah terpikirkan dalam benak saya atau pikiran saya. Tapi puji Tuhan, semua itu ada dalam rencana dan rancangan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, saya mengajak kita semua untuk kembali melihat kebenaran firman Tuhan yang sudah dibacakan oleh liturgos di dalam Lukas pasal 4 ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Yang menjadi fokus pembahasan kita yaitu ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Hari ini semua wanita baptis, lebih khusus wilayah Jayapura Kerong Teofimo, berdiri di hadapan jemaat Tuhan dan melayani Tuhan. Tuhan tidak memandang siapa, Tuhan tidak memandang siapa yang kuat, siapa yang hebat, siapa yang pintar berbicara, tetapi Tuhan melihat hati siapa yang siap untuk melayani Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Tema umum dalam momen Hari Doa Wanita Baptis sedunia yaitu menghidupi kabar baik. Sekali lagi, tema menghidupi kabar baik. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, menghidupi kabar baik berarti bicara kebenaran, tetapi juga harus melakukan kebenaran. Menghidupi kabar baik itu berbicara kebenaran, tapi juga harus melakukan kebenaran. Dalam teks Lukas berbicara atau tema umum dalam kitab Injil Lukas ini berbicara tentang Yesus adalah Mesias, ya anak Allah, tapi juga manusia seutuhnya, manusia yang sejati, manusia yang ideal. Puji nama Tuhan, dua ayat ini dari Lukas pasal 4 ayat 19 dan ayat 18 sampai ayatnya yang 19. Dua ayat ini merupakan kutipan dari nubuatan Nabi Yesaya dalam Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Nubuatan tentang janji penggenapan tentang Mesias yang dijanjikan, Mesias yang akan datang. Menghidupi kabar baik berarti kita menjadi saluran kasih Allah yang nyata bagi dunia yang tertekan, yang lemah, yang membutuhkan pertolongan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, mengapa kita sebagai orang-orang percaya harus menghidupi kabar baik di dalam kehidupan kita? Mengapa menghidupi kabar baik? Ada tiga alasan. Poin yang pertama, mengapa menghidupi kabar baik? Yaitu kabar baik melaksanakan misi Allah. Menghidupi kabar baik karena kabar baik melaksanakan misi Allah. Lukas pasal 18 bagian A. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Sekali lagi poin yang pertama, kabar baik melaksanakan misi Allah. Ayat 18 bagian A. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Ini menjelaskan tentang arti Yesus yang diurapi, Yesus yang dipilih, yang ditentukan sejak awal oleh Allah sendiri. Yesus yang dipilih oleh Allah sendiri seperti yang telah dibacakan oleh liturgos dalam panggilan berbakti Yohanes 3:16 itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Berarti Yesus adalah
pilihan atau utusan Allah untuk apa? Untuk menyatakan kabar baik. Apa itu kabar baik? Kabar baik adalah kabar keselamatan di dalam Yesus Kristus. Yesus diurapi, Yesus dipilih. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya mengajak kita semua untuk melihat